pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kabar mengejutkan muncul ketika publik mendengar bahwa mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, ditetapkan sebagai tersangka. Berita ini sontak menjadi sorotan nasional, mengingat reputasi Nadiem sebagai tokoh muda inovatif yang pernah membawa program Merdeka Belajar. Masyarakat terbelah antara yang percaya penuh dan yang masih meragukan proses hukum tersebut. Gelombang komentar pun memenuhi ruang publik. Media sosial menjadi arena perdebatan panas, ada yang kecewa, ada pula yang meminta masyarakat menunggu proses hukum berjalan. Dalam suasana ini, para tokoh nasional mulai angkat suara. Salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi KDM, yang dikenal sebagai figur politik yang dekat dengan rakyat. KDM menyampaikan bahwa setiap orang, termasuk pejabat sekalipun, harus tunduk pada hukum. Baginya, status tersangka bukan vonis bersalah, melainkan proses hukum yang harus dihormati. Ia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah agar publik tidak serta-merta menghakimi. Dalam keterangannya, KDM mengingatkan bahwa seorang pejabat publik harus menjaga integritas, baik selama menjabat maupun setelah tidak lagi di kursi kekuasaan. Ia menilai kasus Nadiem menjadi pengingat bagi semua pejabat agar tetap transparan dalam mengelola kebijakan dan program yang menyangkut uang negara. KDM menyoroti ironi yang muncul, Nadiem dikenal sebagai tokoh reformis di bidang pendidikan, namun kini harus menghadapi kasus hukum. Bagi KDM, pendidikan tidak hanya soal kurikulum, tetapi juga soal membentuk moralitas bangsa. Ia berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran besar tentang pentingnya integritas bagi generasi muda. KDM meminta aparat penegak hukum bekerja secara transparan, profesional, dan tanpa intervensi politik. Ia mengingatkan bahwa masyarakat sangat sensitif terhadap kasus yang melibatkan tokoh terkenal. Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya formalitas. Beberapa pihak menilai komentar KDM terlalu keras, namun ia menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang tokoh publik. Menurutnya, pembiaran terhadap kasus besar justru merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan hukum. KDM juga menunjukkan sisi empati. Ia menyampaikan simpati kepada keluarga Nadiem yang tentu merasakan tekanan berat. Baginya, keluarga tidak boleh menjadi korban stigma publik. Yang sedang diuji adalah pribadi Nadiem dalam menghadapi proses hukum, bukan keluarganya. Terlepas dari kasus hukum, KDM berharap program pendidikan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan dan disempurnakan. Ia menekankan bahwa kegagalan individu tidak boleh menghentikan perubahan baik yang sudah ada. Rakyat tetap berhak mendapatkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Akhirnya, KDM menutup tanggapannya dengan refleksi, setiap jabatan adalah titipan, dan setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan hak milik pribadi. Kasus Nadiem, menurut KDM, harus dijadikan cermin bagi semua pejabat agar tidak lengah menjaga integritas.